saya mulai. Dalam bab ini penelitian dan penulisan sejarah ini saya ulangi, dalam langkah ada sumber sejarah dan ada penelitian sejarah. Kalau sumbernya itu ada dua sumber, yaitu dari jenis sumber sejarah itu sendiri dan fakta sejarah itu sendiri. Ayo kita lihat dengan kondisi yang ada di dalam literatur yang kalian punyai. Kemudian dalam penelitian sejarah itu pun ada pemilihan topik, kemudian heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kemudian kita lihat bahwa jenis sumber sejarah ini yang dipergunakan adalah benda sejarah dalam rangka untuk meneliti sebuah peristiwa sejarah tersebut. Maka seorang sejarawan tuh ya dianggap sebagai nyawa, sumber itu sebagai nyawa. Kenapa dianggap sebagai nyawa sumber sejarah itu? Karena bisa merekonstruksi peristiwa sejarah tersebut. Ya. Jadi bisa mengonstruksi. Maka sejarah ada karena rekonstruksi. Kalau tidak ada rekonstruksi, sejarah tidak akan terjadi dan tidak akan ada. Ya, perlu diingat. Jadi rekonstruksi itu sangat penting. Karena ini adalah merupakan satu sumber yang akan dijadikan sebagai dasar dalam peristiwa tersebut. Maka, muncul sumber sejarah itu bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya dan sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Bagaimana sumber sejarah berdasarkan bentuknya? Apa? Yang pertama adalah sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini adalah sumber yang didapatkan secara keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa kejadian tersebut. Jadi ingat ya, kalau sumber ini adalah sumber yang berkaitan dengan yang bertulis, tulisan-tulisan. Mungkin yang berhubungan dengan perpustakaan, buku, prasasti, itu yang dipergunakan, maka disebut dengan sumber tertulis. Maka ada laporan, surat kabar, catatan harian, autobiografi. Ini bagian daripada sumber tertulis. Ini yang bisa digunakan untuk apa? Untuk mencari data. Maka si peneliti itu adalah bisa mencari sumbernya dari situ. Kalau ingin meneliti sesuatu, saya meneliti sesuatu dengan sumber apa? Sumber tertulis, maka itu bisa disebut dengan sumber, yaitu penelitian kualitatif. Nah ini kalau lebih mendalam seperti itu. Kualitatif itu ada berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh melalui daftar perpustakaan atau kepustakaan. Itu kualitatif ya. Nah, beda lagi dengan sumber kuantitatif. Penelitian yang disebut dengan kuantitatif. Kuantitatif ini adalah sumber yang berdasarkan penelitian langsung. Maka data yang digunakan adalah data statistik. Tuh, data yang digunakan adalah data statistik karena langsung terhadap peristiwa tersebut, kejadian tersebut.
Kalian bisa menyaksikan langsung di situ. Ya, bisa menyaksikan langsung. Terus ada sumber yang kedua, sumber lisan. Nah, ini informasinya yang disampaikan secara lisan oleh para saksi sejarah, tidak tertulis. Dengan menggunakan apa? Wawancara. Contohnya, kalau kalian ingin mengadakan penelitian, mendapatkan yaitu sumber yang banyak, langsung kepada orang yang telah melakukan peristiwa tersebut, wawancara di situ. Apa kejadiannya, di mana, kemudian alur ceritanya gimana, kemudian kalian dijadikan sebagai data. Tuh. Ini yang disebut dengan sumber lisan. Ya. Maka metode yang digunakan dalam sejarah ini adalah dengan menggunakan istilah oral history. Ya, menggunakan istilah oral history. Ini yang perlu kalian pahami. Nah, yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya yang lanjutannya tadi ya. Jadi lanjutan tadi sumber sejarah berdasarkan bentuknya masih. Yaitu sumber benda. Sumber benda menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Maka sumber benda ini berupa apa? Seperti patung, bangunan, fosil. Itu adalah sebagai bukti. Oh, ini Borobudur. Borobudur ini adalah sumber benda. Apa kira-kira tahun berapa, siapa rajanya, kemudian dari kerajaan mana sumber ini dilakukan dan digunakan sebagai data peneliti. Jadi ada kesaksian langsung, kesaksian. Kemudian prasasti juga begitu. Fosil, tahun berapa fosil ini? Kemudian patung siapa? Kemudian kejadian apa? Inilah yang dijadikan sebagai sumber benda. Ini sangat penting yang digunakan oleh peneliti. Ya, sangat penting yang digunakan oleh peneliti. Kemudian yang berikutnya adalah sumber visual. Sumber visual ini adalah sumber yang berupa gambar. Contohnya foto. Foto itu bisa digunakan sebagai data. Ini foto siapa? Foto Soekarno. Sedang apa? Sedang yaitu memproklamasikan membacakan teks proklamasi pada tahun 1945, tanggalnya tanggal 17 Agustus. Ini adalah sebagai gambar tokoh, foto. Foto Perang Dunia Kedua. Oh, ini pernah terjadi Perang Dunia Kedua, ini fotonya, bukti. Ini bukti, fotonya ada. Ya, sketsa juga, kemudian ornamen maupun lukisan-lukisan itu adalah merupakan sumber dan inspirasi bagi peneliti. Itu tambahan sebagai sumber datanya. Terus sumber audiovisual. Audiovisual sumber berupa suara atau gambar. Film, dokumenter, berita, video, dokumentasi itu adalah merupakan sumber audiovisual. Tuh, ini sumber berdasarkan bentuknya. Sekarang sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Ada berapa? Dan bagaimana klasifikasi sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya? Kita lihat. 1. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang didapatkan kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Langsung
disaksikan langsung dan dijadikan sebagai data. Jadi orang pertama yang melakukan sejarah, ya, kemudian mereka yang tahu tentang peristiwanya, tahu tentang kejadiannya, itu bisa dijadikan sebagai sumber langsung kepada tokoh tersebut. Jadi dinamakan pelaku sejarah. Terus sumber sekunder. Kalau sumber sekunder itu adalah sumber yang didapatkan kesaksian dari seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, kalau tidak terlibat kemudian gimana? Ya mereka hasil dari cerita tokoh tersebut, atau hanya melihat kejadian tersebut, tetapi tidak berperan langsung. Maka sumber ini bisa disebut dengan sumber kedua. Dan yang ketiga adalah sumber tersier. Kalau sumber ini peneliti mendapatkan data berasal dari buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Bisa disebut adalah konsep-konsep sejarah para tokoh, pendapat-pendapat sejarah oleh para tokoh yang kemudian dijadikan sebagai buku. Itulah merupakan sumber data bagi peneliti. Itu bisa didapatkan dari situ. Jadi rangkuman dari berbagai tokoh, rangkuman dari berbagai pendapat, konsep, jadikan satu. Itulah yang disebut dengan sumber tersier. Tuh. Ya. Contohnya perjanjian Chianti. Ya, perjanjian Linggarjati dan seterusnya. Itulah daripada sumber-sumber sejarah yang didapatkan peneliti. Maka peneliti itu sangat erat hubungannya dengan sumber-sumber tersebut, karena itu adalah sebagai nyawanya. Baik, ini baru sekarang mengenai sumber-sumber sejarah, 2 sumber yang kita luncurkan. Nanti kita akan lihat tentang bagaimana penelitian untuk selanjutnya. Oke.